buat lagu selesai sholat subuh, masih pakai sarung, masih pakai peci, megang gitar. Nah itu voice-nya di voice gitu kan, jangan voice gitu, voice. Tapi serundengnya mana? Sambalnya udah bikin ya. Ini apa ini, rekam-rekam belum izin ini. Rekam-rekam kayak gitu. Oh, main-main rekam-rekam aja. Kenal. Dan inilah menu kita di malam ini ya guys ya. Kurang satu lagi. Apa? Itu udah kabarin ya. Nih, yang pedasnya nih. Belum. Nggak boleh serundeng. Tambahnya apa, Pak? Burung serundeng. Mau makan sini. Nasi ada apa? Dua. Tawar satu, tawaran satu, meja 3, kangkung 1, bubur meja 3. Makan sini meja 3. Air rasa mana Bapak? Sininya apa Pak? Apa udah bawa? Oke. Bapak duduk di mana nih Bu? Nih. Taruh aja dulu. Biar tengah. Bede oi. Belum ya? Hah? Rasa. Iya, ada. Ini nggak ada nasi apa? Mana? Terus piringin aja. Bulan-bulannya ada sih nambahnya? Ini dia. Enggak, bukan. Siapa siapa? Itu yang nambah. Punya yang nambah. Ya, punya yang nambah. Ini jadi nambah duluan. Ini sambelannya. Gak usah panas-panas kita turunnya. Saya dulu waktu awal YouTube. Apa sih YouTube gak jelas. Tapi giliran udah gajian baru orang tua paham. Sekarang eranya digital, kita nggak bisa menghindari itu kan. Kan ada penontonnya malah, banyak penontonnya. Memang ada penontonnya.
Jangan pegang tempat sampah. Nah, apa itu mas? Apa itu? Emang iya? Seorang sudah nggak tahu? Nggak tahu. Kalau nggak tahu. Dok. Ini baru bersama. Ini dong sudah dikit nih. Kita kangkung. Wah jangan lupa. Jujur mas, sebenarnya di kampung juga ada usaha pecel lele juga. Iya. Sama kayak Mbak Dia juga. Di Jakarta. Kembangan. Tapi sambalnya nggak sebanyak ini pilihannya. Kita yang dadak nyambel gitu. Jadi masih. Jadi sambalnya sambal dadak ulek. Bahannya mentah gitu. Sama tadi juga dia. Bagus, keren, variasinya banyak gitu. Karena kan gak semua orang suka, kan biasanya kan di sini sambalnya sambal goreng aja kan yang praktis gitu. Oh ini Sesuatu yang wah gitu ya. Oh iya. Instagramnya juga sih. Nah, ada IG-nya. Ada? Apa namanya sama? Oh. Ya, oke. Lo nantang gue ya. Ini di rekaman Oh ya? di Inside Studio. Ternyata ada apa namanya nih? Tempat makan. Sesundaan. Ini ramai banget tuh. Kesundaan ini kenal lalapan. Ini episode kedua di sini. Karena sama meja tadi. Ini ada meja di satu. Ini macam seperti lo. Jadi makan vlog. Di saat lo menunjukkan video itu, misalnya lagi perform, lo paling menghindari di saat penyanyi lagi nyanyi di depan kursi kosong, di videoin ke arah kursi, itu jangan. Jadi buat kesan yang selalu ramai gitu, itu nge-branding sih. Tangan, ada musola juga, toilet juga ada. Serundengnya nih. Itu tempatnya tempat. Iya. Tapi Hidden. ada ya? Gimana? Hidden gem. Nah, sosmed, the power of sosmed, berkah. Sampai nambah loh. Malah udah disiapin namanya. Udah disiapin. Katanya jatah makan siang. Dirapel. Tentang tadi siang nggak makan. Makan siang dirapel. Nasi padangnya bungkus ya. Tapi memang ya kadang orang usaha mau di mana. Kalau emang udah ketemu jalannya, cari aja. Ya kan sebenarnya kalau ada nanya kan, Mas tadi masalah cerita sama saya. Terus gimana ya triknya kalau buat? Padahal udah jawab sendiri kan. Bahkan ada orang di dalam bank ada loh. Ada. Jujur cerita awal ya. Jelas politik itu di YouTube. Awal mula buat video itu kita dapat minjem. Tuh. Iya. Itu dalam hati sampai nyebut ya Allah. Sakit hatinya gini loh, pinjam siang buat konten. Terus sorenya diambil. Jadi dalam hati benar sekali lagi ya, ucapan doa. Cuman dalam hati Allah nanti kalau suatu saat udah ngasilin pengen deh punya gitar elektro, punya gitar original dikasihin sama Allah dia jualan gitar. Gitarnya kebanyakan. Gitarnya Sekarang kebayang. Jangan jualan gitar. Jadi kayak gitu. Itu power of doa ya. Doa itu energi positif. Menarik. Lagian kan kita kan kadang memang kalau berpikirnya positif kayak gitu. Itu ada aja. Saya selalu bilang ke teman-teman kalau setiap mau manggung, niatnya apa nih? Keluarga ya. Udah gitu aja. Masalah nanti di jalan gimana, bocor atau itu kan halangan ya, rintangan. Kalau perform baru udah begini. Sama untungnya nih ada orang tuanya support yang mau mendukung anaknya di bidang yang dia mau.
Biasanya dari kecil sedih kalau ceritain mah, kecil dikasihin ke nenek, hidup sekolah jualan es lilin lah, kelas 5 SD tahu bikin bata, nyetak bata yang ngalut ke tanah. Itu makanya jangan heran kalau badan lu gede, karena dari kecil udah nyari duit. Sekolah SMP jualan kecupan. Mungkin kayak sekarang nih dapat ilmu sales, ilmu jualan yang nggak tahu malu ini. Ya karena itu, karena dari kecil tuh udah dididik hidup sendiri gitu. Tinggal sama nenek kakek nenek. Nenek kakek seorang tani. Pagi musim panen padi udah ngarit, ngegapret. Kalau kata orang Jawa ngegapret. Jadi bersyukur juga hidup dididik dengan keras kayak gitu. Jadi kita nggak manja Jadi gitu. kecil itu di Pangandaran. Di Lampung sama. Oh, di Lampung. Lahir doang. Lahir Pangandaran. Di Lampung. Baru Pangandaran. Jadi ya tetap bersyukur aja, kan ada bagiannya. Cuman berpikirnya gini, kalau mungkin saya dulu dididiknya dimanja, mungkin saya nggak bakal kuat ngadepin hidup yang keras kayak gini. Makanya kayak sekarang kalau dapet gajian itu suka bagi-bagi makanan, walaupun cuma pinggir jalan ya, kadang kunjungan ke panti asuhan. Sebenarnya ini nggak perlu di share sih. Ya, dia sebagai contoh hal lah. Iya, cuman itu nazar waktu awal ngebentuk YouTube. Kalau nanti udah ngasilin, udah dapet uang dari sini, ya harus ingat sama yang udah jalanin. Kayak sekarang, teman-teman yang gabung di Dallas, nggak punya gitar, dipinjemin, nggak punya mic, dipinjemin, yang nggak punya parfum dikasih. Karena pengen bentuk support aja. Karena dulunya pernah gitu ya. Nah, jangan buat beli parfum, ketemu nasi. Kita mikir. Tujuannya itu emang nggak tujuan lain, karena kita pernah nggak ada, pernah nggak punya gitu. Jadi melihat ini udah, kan ada rezeki, udah. Gitu. Levelnya tuh udah tujuannya tuh bukan buat kaya, tapi tujuannya buat bermanfaat aja. Kadang kalau tujuan kaya itu nanti kita nggak bakal puas gitu. Gitu. Pengen terus. Walaupun memang sekarang apa pun duit, ya mas ya, menafik ya. Ini taruhnya dan tengah dong, jadi kesannya paling makan banyak gitu. Ayam satu, nasi satu, udang satu, sayur asam. Sama sayur asem ini yang paling the best karena semua pecel lele ada. 37 Bapak. Iya kan? Ada ya. Kalau sambal lagi kan rata-rata sambalnya sambal goreng. Hah? Ada Ada cabai-cabainya. Tadi saya sempat buka angkringan mas di Serpong, di dekat Haji Mamat, Oh iya. DSD, sama satunya di Serpong Garden. Tutup tiga-tiganya. Nggak cocok kayak kuliner. Karena nggak fokus. Terbagi ya? Hah? Bagus kayak gini, modal buat berstudio. Nanti lihat ya, channel YouTube-nya. Bukan. Oh. Ada 3 katanya tadi. Iya ya? Nggak ada ya? Di YouTube Mas Das emang nggak ada? Enggak, itu ceritanya itu lagu kan buat mantan, jadi istri itu marah. Ya. Rolling. Rolling. Sebuah kata terindah saat bibirku tak mampu mengatakan ketika kau ada di sampingku, ku merasa nyaman saat kau peluk tubuhku. Jadi
bagai udara yang kau butuhkan sampai akhir nanti. Sini kayak si Bris kayak misalnya bebas, pokoknya ada beat di sini. Pokoknya intronya terserah mah. Ada beat. Pokoknya harusnya sebelum rap di C. Jadilah pelangi yang selalu mengisi, memberi warna indah dalam hidupku. Jadikan diriku sebagai udara yang kau butuhkan sampai akhir nanti. Terus saya pakai banyak durasinya. Nanti kalau dapat berisnya kasih kayak Harus sih saya bikin saya biar greget gitu. Iya, jadi waktu nanti di di TikTok tuh udah part itunya tuh. Jadi pas buat orang buat story kan. gambarnya apa aja lah terserah ya. Macet Jakarta kayak kereta api kayak kucing lagi berantem. Tapi sayang nih nanti kalau udah di share studionya di share, kalau orang rekaman gimana? Nggak apa-apa, pasang ini aja. Iya nanti bisa. Pasang lagu aja. Tenang aja. Ih, makasih banget bro. Sama-sama. Ini lagu udah lama mas. Ini 2000. Tapi nggak ada di YouTube ya? Nggak ada. Ini lagu tuh saya buat tahun 2015 kayaknya. Mas kira-kira suasananya musiknya mau dibikin lebih minimalis aja kali ya? Minimalis. Ada band ya? Ada band ya? Iya, nggak usah terlalu banyak. Ada band ya? Kayak model manusia bodoh. Coba dulu ya. Ada band ya. Tapi pianonya ada nyanyinya ya? Iya. Piano nyanyi. Jalan. Iya, piano nyanyi. Soalnya sekarang nih, kita sama teman-teman, ini lagu pop lagi naik lagi soalnya, biar lagi agak turun nih. Banyak sih lagu. Siapa tuh nanti ada teman-teman vokalis cewek atau apa mau dinyanyiin boleh. Nanti bisa diupload di YouTube Dallas Project. Apa ya? Ada lagi nih. Iya. Sampai kemarin nih mas yang nih salah satu lagu yang cuma gitar doang tapi yang cover banyak. Hati terlalu dalam. Ada band ya? Sepi, sering ku selalu mencoba untuk membuka hati. Mungkin ku harus sendiri. Ini lagu diciptain lagi berak. Iya, serius. Jadi mikir Kayak ngomong kemarin gitu. Iya, jadi apa ya? Inspirasinya banyak kalau lagi berak itu. Sama naik motor. Karena bengong nggak ngapain ya. Karena itu posisi saat otak lagi kosong ya. Nih sebetulnya ada teman-teman yang bisa atau yang punya teman vokalis cewek, saya ada lagu-lagu yang menyayat hati, yang modelannya kayak lagu-lagu sekarang lah, kayak lagu masing-masing. Leodra saya ada lagu model kayak gitu. Bisa ketemu di publish. Kalian bisnisin aja mas ya. Betul. Kalau misalnya jadi lagu meledak kan nanti ada musik directnya kita buat itu. Kan kalau misalnya royalti boleh kasih diseriusin gitu. Nanti kita dia nanti kalau oke, Iya. cocok sesuai nih, kita cutting-cuttingin, Iya. kita siarkan. Jadi gini, Jadi gini, saya kan lumayan banyak nih. Jadi gini misalnya, kalau ini udah ke-share, pastinya kan kalau banyak yang rekaman, itu yang pertama. Mereka di pemasukan kan, memang nggak usah diburu-buru. Ini Betul. sistemnya, lo mau ya udah, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Gini mas, gitu. kita itu do the best aja, lakukan yang terbaik apa yang sesuai dengan passion kita. Udah, jadi jangan, jadi kerjanya tetap santai, nggak terlalu Betul. yang harus mau Betul. terima, Betul. kayak gitu. Jadi sarannya gitu harus. Oh ini pasti kan dalam 1 minggu mas ada waktu kan, misalkan entah waktu berapa jam. Nah kalau jadi, oke gue ada waktu nih sekian, datang aja ke Mampir aja sini. ke situ. Hmm. Pokoknya dia disiapin
terserah itu mau duit buat kuliah, kalau nggak mau kuliah mau beli mobil terserah. Intinya orang tua yang bebasin. Tahu nggak dia dari uang 150 juta dipakai apa? Beli sound system, beli mixer dan lain-lain. Sekarang dia kalau disewa bukan main-main acaranya. Sampai sekarang dia punya alat sewaan sound itu sampai beberapa titik. Jadi bisnis ya. Jadi bisnis. Sampai sekarang masih lebih umur di bawah saya, cuman umur berapa? 24 tahun. Udah megang alat sebesar ini. Nih kemarin saya main di sini sama dia. Saya kan manggung di Jakarta, sound systemnya dari dia. Nah, sekali main bayaran 10 juta sound. Nih. Tapi dia punya tujuan, Iya. punya konsep. Akhirnya orang tuanya yang tadinya nyuruh kuliah, nih nanti saya di sini nih. Ini jelas proyek jadi gestarnya di sini. Nah nih ini. Ganti-gantian nanya. Jadi artinya orang tuanya malah sekarang ya sampai kemarin dia ngasih hadiah apa ya, mobil dari hasil usaha dia. Nggak nyampe 1 tahun. Ya gimana? Tapi juga nggak boleh main-main, Mas. Hah? Kalau nggak bidangin sebuah bidang nggak boleh main-main cuman. Apanya? Iya, kalau mau bidangin sebuah bidang itu nggak boleh main-main. Betul ya? Dia berani loh. Ibaratnya dia mikir kalau gua kuliah misalnya tentang audio, itu buat biaya kuliahnya aja. Gua mendingan mikir gua beliin alat, gua lihat dari YouTube kayak gitu. Senekat itu. Jadi dia beli alat yang ada, dia belajar dari YouTube tentang sound system. Sekarang punya anak buah berapa. Jadi kalau Dallas Project ada job sound yang memang gede, yang hubungi dia. Jadi kan saya dapat duit dari dia juga dapat duit dari kita karena apa, ngasih job gitu kan. Jadi musik itu luas. Saingannya banyak. Cuman kalau kita berkualitas ya jangan takut. Setuju nggak? Kualitas dan kita bisa disukai orang. Betul. Menjaga nama. Nah ini sama sedikit cerita. Lagu saya itu baru satu yang dimasukin Spotify, maksudnya di agregator. Itu pakai sound on. Memang sound itu lebih kecil sih dapatnya. Harusnya itu kalau mau dapat lebih banyak musik blast, kalau enggak di rilis musik namanya agregatornya. Jadi sekarang tuh kita kalau misalnya memang tujuan di musik ini kita mau bisnis kalian, lagu saya banyak, teman-teman yang mau rekam juga banyak. Nah jadi untuk sistem kayak gini kan jatuhnya kan ini musik direct nih, atau misalnya kita Arranger. iya arrangernya. Jadi mendingan kita langsung dibikin ini label yang tadi kayak Mas tadi bilang, ada nggak sih Mas kalau ingin apa berpikir buat satu channel YouTube yang isinya tuh banyak orang gitu. Itu memang banyak yang diterapin kayak gitu di label-label yang mini ya, maksudnya ini label lah. Ya itu nggak masalah. Tapi kan orang yang rekaman kebantu secara nggak langsung dipromosikan. Terus kita juga dapat dari distri musik. Dia pertama rekaman bayar sama kita, nanti ada sistem namanya di label itu ada sistem kalau rekamannya dari kita, kita misalnya gini, Mas misalnya apa insight rekaman. Aransemen. Iya, terus buat lagu sama buat video klip. Nanti itu si penyanyi dia dapat royaltinya 40. Terus yang Mas dapat 60. Kayak gitu. Kalau misalnya dia berbayar, dia kasih uang bayar apa rekaman, bayar uang video klip, kita 30, yang di studio 70%-nya buat dia. Nah, itu berlaku di mana? Nih channelnya. Saya mau masuk, cuman saya nggak jadi. Karena saya bisa kok gerak sendiri, nggak harus masuk ke dia. Nah, Triswaka itu masuk dari sini. Triswaka. Sampai sekarang ngubungin mulu. Namanya Mas Dino orangnya. Gercep juga ya? Hah? Gercep juga Gercep, nih. Triswaka. Dia ngeliat di peluang nih kali ya? Iya, jadi karena dia mikirnya Dallas ini banyak temen kayak gitu. Nih Triswaka nih. Yang aku bukan jodohnya. Ini masuk ini celeduk ini. Rory Republic tuh masuk sini. Setia Band. Label celeduk.